itu dikatakan mutabik. Di anal murada minasani wal awwal bi ainihi. Karena yang dimaksudkan dari yang kedua, yaitu misalkan ja'a zaidun akhuka itu adalah dia juga yang dikatakan Zaid. Jadi sama dengan Zaid. Jadi akhuka sama dengan Zaid. Bi ainihi artinya huwa, tidak ada perbedaan. Idza ubdila ismun min ismin nahu ja'a zaidun akhuka aw fi'lun min fi'lin in tusalli tasjud lillah yarhamuk. Tabi'ahu fi jami'i i'rabihi raf'an wa nasban wa khafdan wa jazman. Jadi yang membadali di sini imma dia berupa fi'il ataupun berupa isim ataupun berupa fi'il, dan dia i'rabnya mengikut kepada i'rab yang di depannya. Wa huwa ala arba'ati aqsam, badalu syai' min syai' wa yuqal lahu badalul kull min kul atau badal mutabik. Wa huwa makana tsani fihi ainul awal nahu ja'a zaidun akhuka wa badalul ba'di min kul wa huwa makana tsani fihi ba'dan minal awal. Jadi kalau dikatakan ba'd min kul berarti dia sebagian daripada yang utuh. Jadi ima sebagian itu sepertiganya, setengahnya atau seperempatnya, yang penting dia bagian, bukan sepenuhnya. Kalau sepenuhnya artinya dia kul min kul atau mutabik. Akal turaghifa sulusahu, karena dikatakan sulus berarti dia adalah badal ba'd minal kul. Wa badalul ihtimal wa huwa makana tsani fihi bainahu wa bainal awwali irtibat. Jadi ada hubungannya antara yang pertama dengan yang kedua, bi ghairil kulliyah wala juz'iyah. Jadi tanpa adanya hubungan al-kul ataupun ba'd. Misalkan ilmu dengan orang, jadi misalkan Zaid dengan ilmu, maka ilmu dengan Zaid di sini tidak ada hubungannya bagian ataupun kuliah, tetapi dia merupakan ada hubungannya antara Zaid dengan ilmu. Nafa'ani Zaidun ilmuhu, maka ilmuhu di sini badalnya badal istimal. Wa badalul ghalat, ada disebut dengan badal ghalat, ada disebut dengan namanya badal idrob, ada disebut dengan namanya badal nisyan. Kalau dikatakan badal ghalat itu dikarenakan sabqul lisan. Ghalat artinya dia disebabkan karena sabqul lisan. Ketika dia mau mengucapkan, misalkan mau mengucapkan kitab syarah Alfiyah, asalnya dia mau mengucapkan syarah Alfiyah miliknya Ibnu Hisham, itu adalah Allah Masalik. Ternyata sabqul lisan, ketika mengucap lisannya ini salah dalam mengucap, menjadi Ibnu Aqil misal. Maka setelah itu dia mengucapkan Allah Masalik untuk membetulkan yang sabqul lisan tadi. Maka ini disebut dengan namanya ghalat, disebabkan sabqul lisan. Tetapi kalau seandainya dia lupa, memang lupa, karena lupa ini dia menyebutkan sesuatu yang lain. Kemudian ingat, setelah menyebutkan ini ingat, oh ternyata Allah Masalik. Maka Allah Masalik ini sekarang menjadi badal nisyan. Kenapa? Karena dia membetulkan yang lupa tadi. Sedangkan kalau ghalat itu dikarenakan sabqul lisan. Sudah ada niatan untuk mengatakan ini, tetapi karena terpeleset lisannya ternyata yang keluar adalah kalimat lain. Maka itu namanya ghalat. Kalau dikatakan badal idrob, di awal memang dia mau menyebutkan Ibnu Aqil Allah Masalik. Di awal memang dia mau menyebutkan Allah Masalik, tapi ketika menyebutkan keliru. Di awal dia memang mau menyebutkan Ibnu Aqil. Ini adalah kebalikan. Di awal memang dia mau menyebutkan Ibnu Aqil. Di antara syarah, misalkan syarah yang bagus, misalkan syarah yang bagus untuk Alfiyah itu adalah syarah Ibnu Aqil. Kemudian pas setelah menyelesaikan kalam Ibnu Aqil, dia ingin mengucapkan yang lain, maka namanya idrob. Allah Masalik. Jadi keinginan itu datang kapan? Setelah mengucapkan yang pertama itu terucap, setelah itu ingin mengucapkan yang lain, artinya dia lil idrob.
Kalau disebabkan sabqul lisan itu namanya ghalat. Tetapi kalau dia nisyan karena dia lupa kemudian ingat baru diganti, jadi itu namanya nisyan. Bisa membedakan antara tiganya? Dan sebagian ulama tidak membedakan antara nisyan, ghalat, idrak, yang penting dia semuanya adalah membetulkan yang pertama atau sebagai ganti yang pertama, tidak badal ghalat. Raqibtu Zaidan al-farasa nahu qawlika qama Zaidun akhuka wa akaltu raghifa sulusahu wa nafa'ani Zaidun ilmuhu wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Di sini disebutkan secara tertib lagi, menunjukkan ini namanya adalah alaf wa nasyru murattab. Sekarang pembahasan yang dulu pernah kita bahas, kita ulang. Berkaitan dengan wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Fa Zaidan maf'ulun bih li ra'aitu, wal faras itu badal ghalat ay badal anil lafdhi alladhi dzukira ghalatan. Kemudian wa huwal muradu bi qawlihi arata an taqula ra'aitul farasa fa ghalitta fa abdalta Zaidan minhu. Nah, maksud dari perkataan ini adalah engkau itu ingin mengatakan ra'aitul faras. Memang asalnya engkau mau mengatakan ra'aitul faras. Ternyata sabqul lisan. Karena sabqul lisan. Lisannya terpeleset, akhirnya apa? Akhirnya yang keluar adalah Zaidan. Maka di sini faghalita artinya adalah lisanmu kepleset, kemudian fa'abdalta maka lisanmu ini mengganti lafaz lain menjadi Zaidan minhu ay minal faras. Nah, setelah kau tahu bahwa ada sabqul lisan, engkau pun menggantinya dengan al-faras, artinya mendatangkan kalimat yang asal. Maka di sini dia menjadi badal ghalat. Mafhumkan yang ini masalah ini? Arata an taqula ra'aitul farasa fa ghalita fa abdalta Zaidan minhu. Al-muradu min qawlihi fa abdalta, maksud dari fa abdalta ini apa? Al-ibdalul lughawi, yaitu artinya mengganti, artinya engkau menggantikan. Disebutkan karena kepleset tadi artinya mengganti. Wa huwa at-ta'wid. Wal ma'na awwata Zaidan anil faras, engkau ganti kalimat faras dengan Zaid. Padahal asalnya engkau memang mau mengatakan ra'aitul faras, tetapi lisan ini, karena lisan kan kadang kita tidak bisa mengatur lisan, artinya lisan itu bisa terjadi kesalahan dalam mengucap, artinya salah. Karena salah akhirnya mengganti dari faras menjadi Zaid. Alladzi kana haqqu tarkibi al-ityana bihi duna lafzi Zaid. Fala yunafi anna al-badala fil istilahi fi hadha tarkib wal faras la Zaid. Tapi kalau secara istilahan kita katakan yang dimaksudkan oleh nahwiyin, misalkan badalnya adalah faras. Ra'aitu Zaidan al-faras. Al-faras ini merupakan badal indan nahwiyin. Tapi kalau indal lughah artinya adalah yang kita ganti itu adalah Zaidnya. Jadi secara lughatan arti dari badal adalah mengganti. Jadi kalau secara lughah artinya badal itu mengganti, maka yang aslinya kita ganti adalah faras ke Zaid. Jadi Zaid itu sebagai penggantinya faras. Itu secara lughatan. Tapi kalau secara istilahan itu adalah al-faras. Fala i'tirada al-musannif bi anna al-badala wal faras la Zaid. Maka tidak ada i'tirad dari musannif bahwasanya badal di sini adalah faras, bukan Zaid. Fakaifa yaqulu fa abdalta Zaidan minhu? Wal hasilul jawab anna muradahu al-ibdal al-lughawi la istilahi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mafhumkan yang bagian ini? Kita masuk pada bab mansubatil asma. Al-mansubatu khamsata asyar. Wa hiya jadi khamsata asyar, sadisa asyar, samaniyata asyar itu semuanya mansub bil fath. Ketika dia
murakkab dengan asyar. Mabni dengan fathah. Al-maf'ulu bi. Yang pertama adalah maf'ulun bi, yang kedua adalah al-masdar. Al-masdar di sini apa? Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq dia merupakan sighah yang ketiga setelah fi'il madhi dan mudhari'. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, daraba yadribu darban, nasara yansuru nasran, alima ya'lamu ilman, istakhraja yastakhriju istikhrajan, istaghfara yastaghfiru istighfaran, fataha yaftahu fathan. Kalau akrama yukrimu, kalau karrama yukarrimu, anzala yunzilu, nazzala yunazzilu. Insyaallah sudah tasrif semuanya. Wa dzarfuz zaman, ada dzarf zaman dan dzarful makan. Dzarfuz zaman dan dzarful makan ini memiliki makna fi, baik dia mau zaman maupun makan. Wal hal, ini adalah hal, keadaan. Kenapa adanya hal? Karena kita ingin mengetahui keadaan sesuatu yang disampaikan. Dan sahibul hal itu ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena kita mau menyampaikan keadaan tentang sesuatu. Kalau kita mau mengabarkan tentang keadaan sesuatu, maka kita harus memberitahukan bahwa sesuatu yang kita kabarkan keadaannya haruslah ma'rifah, bukan sesuatu yang majhul, bukan sesuatu yang nakirah. Maka dia harus ma'rifah. Wa tamyiz. Tamyiz ini dia sebagai tabiin atau mufasir, sebagai tafsiran dari kalam yang masih mubham. Dari segi tarkibul kalam sudah lengkap. Misalkan ishtara itu isyrin, ishtara itu fi'il fa'il, isyrin maf'ulun bi, sudah lengkap. Tetapi masih bingung, masih mubham. Isyrin apa gitu? Isyrina kutuban misalkan, ataupun inaban kitaban, ataupun kitaban, ataupun kolaman, ataupun misalkan inaban atau yang lain, atau burtuqalan. Maka kita perlu memberikan tamyiz. Wal mustasna ini adalah sebagai pengecualian. Kemudian isim la nafiyah lil jins. Kemudian ada al munada. Kemudian ada khabar kana wa akhwatiha, khabaru kana wa khabaru akhwatiha. Ketika dikatakan kana wa akhwatuha, artinya marfu, kana wa akhwatuha. Tapi kalau menjadi khabaru kana wa akhwatiha, karena dia ikut kepada, dia menjadi, kalau dipisah menjadi mudhaf ilaihnya siapa? Mudhaf ilaihnya khabar. Jadi khabaru akhwatiha. Wasmu inna wa akhwatiha. Wal maf'ul min ajlih, maf'ul min ajlih, atau disebut juga maf'ul li ajlih. Artinya dia suatu tujuan ataupun ghayah. Misalkan saya belajar ta'allam wa ilman ibtigha'a wajhillah. Jadi saya belajar karena apa? Karena saya kan illah, ini adalah sebagai illah. Jadi li ajli ini adalah illah. Mengapa belajar? Ta'allam wa ilman ibtigha'a wajhillah. Wal maf'ul ma'ah ini dengan wawu ma'iyah yang menjadikan beserta. Misalkan ja'al qaumu, bisa ja'al qaumu wal ja'al amiru wal jaisha. Jaisha disebutkan wawul ma'iyah, ja'al qaumu, ja'al amiru wal jaisha. Maka di sini kita kalau memaknainya telah datang, siapa yang datang? Amir beserta jaish, beserta para tentaranya datang, telah datang serta ma'iyah. Wa tabi' lil mansubi mansub wa arba'atu asya'a, anatu wal arfu wa tawkid wal badal. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Sekarang masuk kepada babul maf'ul bih.
Maf'ul bih ada berapa? Ada imma dia zahir wa imma mudmar. Nah, mudmar ada, mutasil ada nggak yang mustafir? Nggak ada. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Asadan. Bil ghabah. Kemudian Ra'aitu Zaid ini menunjukkan orang, artinya zahir ini adalah dia yang bukan dhamir. Zaid berarti seseorang. Kalau ra'aitu Zaidan itu sudah jelas dia tidaklah tidak menunjukkan bahwa itu asad ataupun yang lain ataupun dhamir. Dia adalah zahir, jelas zahir di sini. Ini berkaitan zahir atau bukan zahir. Kalau berkaitan dia majazi atau hakiki nanti keterkaitannya di sini sebagai penguat. Misalkan tadi ra'aitu Zaidan nafsahu sebagai taukidnya. Ra'aitu asadan fil ghabah, dikasih ghabah ini untuk memberikan takyid bahwasanya kemungkinan besar asad di sini adalah asad yang hakiki, yaitu binatang buas, bukan seseorang yang memiliki sifat suja atau syuja. Ra'aitu asadan fil ghabah. Asadan berarti hayawan. Ra'aitu al-inaba fi suq. Ini adalah buah. Sedangkan yang mutasil terkhusus yang untuk yang ya mutakalim, maka di sini menggunakan nun wiqayah agar membedakan antara fi'il amr dengan fi'il apa? Dengan fi'il madhi. Contohnya misalkan akramani Zaidun. Maka ya ini di sini ada ya. Berarti dia maf'ulun bi dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Misalkan ada akram tuhu. Mana fa'il, mana maf'ulun bihi? Fa'ilnya adalah ta. Kemudian haknya sebagai maf'ulun bihi, mahalli nasbin. Pasti kalau di sini ada hu, maka dia ada rujukan di depan kalam di sini pastinya. Nah, nggak mungkin ada hu tanpa ada rujukan atau aid kepada yang zahir. Munfasil. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Iyaka di sini sebagai dhamir yang munfasil yang dia untuk apa? Untuk sebagai maf'ulun bih. Dia tidak bisa menjadi fa'il, menjadi maf'ulun bih. Na'budu fi'il dengan fa'il. Kemudian iyaka di sini sebagai fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ini namanya adalah maf'ulun muqaddam. Asalnya na'budu na'buduka dimutasilkan, dipisahkan. Dia dipindahkan ke sini gunanya untuk apa?
takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsusin adalah gunanya untuk al-hasr atau al-qasr. Benda berarti al-qasr. Artinya hanya mengkhususkan sesuatu itu dengan sesuatu. Artinya adalah mengkhususkan apa? Mengkhususkan sesembahan al-ibadah itu hanya kepada Allah. Tidak ada yang lainnya. Berbeda halnya kalau dikatakan na'buduka, maka ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan dia beribadah kepada yang lain selain Allah. Sehingga di sini dia dimuqaddamkan. Begitu juga dengan halnya ketika dikatakan summa ilayya turja'un. Au summa ilaina. Misalkan di sini dia dimuqaddamkan juga dikarenakan apa? Karena tidak ada tempat kembali kecuali Allah. Karena semuanya akan diwafatkan dan akan dikembalikan semuanya kepada Allah. Ini adalah maf'ul. Misalkan doro bakum. Coba di i'rab doro bakum. Doroba fi'il madhi mabni ala al-fath. Khalas. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir. Fi wujuban atau jawazan? Jawazan. Taqdiruhu huwa. A'in ala yang di sini. Entah siapa yang di sini. Itu potongnya. Doroba kaf maf'ulun bi dhamirun muttasilun mabniyun ala dham. Mimnya ala masdud jamak. Kita baca mukadimahnya saja. Lama dzakara dhamirnya mustatir taqdiruhu huwa. Lama dzakara al-mansubat ijmalan syara'a yadhkuruha tafsilan. Kemudian setelah itu disebutkan secara tafsil. Walam yadhkur fi tafsili khabar kana wa akhwatiha. Tidak menyebutkan khabar kana wa akhwatiha dan juga isim inna wa akhwatiha. Dan tawabi juga tidak disebutkan, betul kan? Tidak disebutkan. Di sini sudah tidak ada di bagian penjelasan tafsirnya sudah tidak ada, tetapi ada di bagian yang mujmal dia disebutkan, tetapi di tafsir tidak disebutkan, tidak dijelaskan lagi. Kenapa? Karena dia sudah dimasukkan di dalam pembahasan marfu'at, sehingga tidak perlu untuk mengulang kembali. Wa bada'a bi dzikril maf'uli bihi wa huwa fil lughah man waqa'a alaihi al-fi'l. Man waqa'a alaihi al-fi'l. Kemudian sawa'un kan al-fi'lu hissiyan ka darabtu Zaidan
au ma'nawiyan ka ta'allamtu al-mas'alata. Jadi imma hissi seperti memukul, ataupun dia berupa maknawi seperti belajar, ta'allam. Fa inna darba hissiyun wa ta'allum ma'nawiyyun wa fi istilahin muhahima dzakarahu bi qawlihi wa huwa al-ismul mansub alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu. Dia isim yang mansub yang yaqa'u bihi al-fi'lu. Yakni anna al-maf'ula bihi fi istilahin nuhah huwa al-ismul alladhi yaqa'u alaihi fi'lul fa'il. Jadi fi'ilnya fa'il. Nahu darabtu Zaidan wa rakibtu al-farasa. Wa huwa ala ismain, zahirun wa mudmarun. Fa zahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmar isman. Jadi yang zahir sudah disampaikan di depan mengenai zahir-zahir, jadi tidak perlu untuk disebutkan lagi. Yang penting sudah tahu kalau ketika dia menjadi maf'ulun bih berarti dia akan nasab. Kemudian wal mudmaru isman. Dan sebagai contoh yang misalkan zahir wa tadhahiru ma taqaddama dzikruhu, ini contohnya darabtu Zaidan dan raqibtu al-farasa. Wal mudmaru qisman, muttasil wa munfasil. Ini ada muttasil juga ada munfasil. Saya kira tidak ada permasalahan di bagian ini. Nah, kita sudah sering membahasnya. Kemudian babul masdar. Babul masdar. Masdar ini kita kenalnya dengan namanya maf'ul mutlak. Kita biasa mengenalnya dengan maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak dia berasal dari fi'il. Imma secara lafzinya sama, ataukah dia berbeda lafaz tetapi memiliki makna yang sama. Huwa al-ismul mansubul ladzi yaji'u tsalisan fi tasrifil fi'li. Sebagaimana tadi daraba yadribu darban. Wa huwa qisman lafziyun wa ma'nawiyyun. Al-maf'ul al-mutlaq imma lafzi wa imma ma'nawi. Wa kallama Allahu Musa taklima. Kallama yukallimu taklima. Maka ini berarti lafzi karena lafadznya dia berasal atau mustaq dari fi'il madhi. Asal kalimat di dalam bahasa Arab imma masdar wa imma fi'il madhi, mengikut kepada madhab. Di sana ada Kufah, di sana ada Basrah. Coba Kufah asal dia mana? Basrah asal dia masdar. Jelas mudah caranya masdar. Sad ada ra, Basrah. Kufah ada fa, fi'il madhi. Mudah kan? Sama dengan khafat juga jar. Jadi ingat Basrah, ingat masdar. Asal kalimat indal basriyin itu adalah masdar. Kemudian indal kufiyin itu adalah fi'il madhi. Kalau kita mengikut madhabnya Kufah, berarti taklimat ini dia berasal dari fi'il madhi kallama. Karena dia merupakan sigoh yang ketiga setelah fi'il madhi dan mudhari. Kemudian kalau ma'nawi, contohnya apa? Kalau di sini kuntu jalastu qu'udan. Jalastu qu'udan. Jadi secara makna lughawi dia memiliki makna yang